Baik, Bu Desi, ya sudah alhamdulillah ini sudah awal, ya monggo saya. Ini waktu berjalan terus Bu Dokter, tapi ada 3 pertanyaan terakhir. Pertama adalah bagaimana menangani halusinasi, terutama untuk orang yang sudah lanjut usia ya. Kemudian yang kedua, bagaimana menghilangkan trauma yang yang trauma terutama trauma yang buruk ya, yang cukup berulang-ulang terjadi begitu ya, terutama datangnya dari luar. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mengatasi guncangan dalam keluarga yang masalahnya itu datang dari yang butuh penyelesaian, maksud saya. Jadi misalnya seperti anak tiba-tiba murtad, misalnya seperti itu. Tiga itu terakhir, nanti yang lain mungkin akan dijawab melalui private. Ya, nanti boleh DM-an di IG ya, Bu. Ya. Baik. Ya, bagaimana menangani halusinasi terutama usia lanjut? Ya, memang betul ya Bapak Ibu, ada satu masa nanti, tapi tidak semuanya ya. Pada saat usia kita lanjut ya, kita memang kadang-kadang ya ada hal-hal yang terjadi pada otak kita. Salah satunya halusinasi. Jadi halusinasi itu apa sih? Halusinasi mendengarkan sesuatu tapi nggak ada sumbernya. Nah itu, atau meraba sesuatu, misalnya kita ngeraba tangan ya padahal halus, tapi kita rasa kok kayak kulit buaya ya, itu juga halusinasi, namanya tactile perception. Ya. Mungkin munculnya pas usia lanjut. Nah ini terkadang kita harus tahu dulu dari mana, kenapa halusinasi? Apakah gara-gara dampak penyakit kronis seperti diabetes? Diabetes bisa bikin kayak gitu loh ya, atau kemudian hipertensi ya, atau orang tua kita ini atau orang yang usia lanjut ini kena bakteri atau virus ya, sehingga mungkin jadi meningitis, atau bisa juga punten maaf di masa mudanya dia minum khamr, alkohol kah, atau pakai sabu, itu bisa membuat halusinasi, atau masuk muncul kalau dia sudah ada halusinasi dan waham itu adalah kepercayaan yang dia percaya banget ya, dia yakini banget padahal itu salah, itu namanya waham. Itu bisa jadi dia kena gangguan kejiwaan. Ya, kenapa? Karena memang ada gangguan kejiwaan itu dibawa dari lahir, namanya kepribadian zizoid, tapi baru muncul kalau dia selama mudanya aman-aman aja, baru muncul di atas umur 70 tahun. Ya, jadi gejala skizofrenianya di atas 70 tahun. Tapi kalau kayak gini kita lihat dulu, ada nggak turunannya? Dari ayahnya ke atas, dari ibunya ke atas. Cuman kadang susah terdeteksi. Kadang menan ayah atau ibu ada skizofrenia, ada sakit jiwa, tapi belum sampai 70 tahun dia meninggal, jadi nggak ketahuan. Jadi kalau ada usia lanjut di atas 60 atau 70 tahun kemudian halusinasi, itu kita banyak banget yang harus dilihat faktornya. Ya. Nah, sekarang bagaimana, Nak? Karena dia orang tua kita atau usia lanjut, tentunya tetap kita harus ya merawatnya atau menjaganya. Dari apa? Dari hal-hal yang bahaya. Tapi kalau dia bilang, aku lihat itu, oh ya Bu, ya aja, ya Bu. Ya. Kalau serem, halusinasinya apa Bu? Serem Bu? Ya, ta'awuz Bu, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita bantu aja untuk mengingat itu. Karena bisa jadi memang halusinasi, bisa jadi juga karena memang dia benar lihat loh. Karena makin tua juga ada yang makin sensitif, bisa. Ya. Jadi halusinasi ini banyak penyebabnya. Jadi ta'awuz ya Bu, ta'awuz. Kenapa? Orang yang skizofrenia itu susah banget, benar-benar kayak ada orang deketnya. Ini harus pahami. Ya Bu, aku ada di sini ya Bu, aku ada di sini. Habis itu terus dampingi gitu ya. Kalau dia mau makan ya sudah kasih makan. Ya, ini makanan ada racunnya misalnya. Oh, enggak ada Bu, enggak Bu. Insya Allah enggak Bu. Ada racunnya ya sudah diganti ya Bu. Emang ribet memang. Tapi apa boleh buat itu orang tua kita? Apa boleh buat itu orang tua, kalaupun bukan orang tua kita, orang yang sudah usia tua, yang secara kemampuannya tidak bisa lagi mengatasi diri, ya mau nggak mau ini yang itu, makanya ada istilah yang waras ngalah, gitu. Tapi sekali lagi, kita masih bisa doakan lewat sinyal kita tadi. Kalau satu rumah ada kita sendiri, ada bertiga, anak-anaknya bertiga, doa bertiga. Apalagi kalau anak ke ibu, itu kenceng banget itu. Kenapa? Karena sinyal anak sama dengan sinyalnya ibu. Kalau sama ayah, sinyal anak selaras dengan sinyal ayah. Tapi kalau sama ibu, persis, plek. Nah itu. Jadi doanya ini, kenapa? Karena dalam Islam, orang kalau sudah sakit jiwa, itu dia nggak kena hukuman. MH Ainun Najib pernah berkata itu kalau di dalam pertemuan-pertemuannya, kadang kalau lihat orang sakit jiwa, itu malah kita lihat, ya Allah, di ahli surga, ya Allah, kenapa dia nggak kena ya hukuman lagi pada saat ya di masanya dia hilang ingatan, hilang sakit jiwa. Dalam dia misalnya memukul, itu dia nggak kena hukuman.
Ya, tetapi kita masih bisa minta bantuan tenaga profesional untuk menekan halusinasinya dengan obat-obatan yang diberikan oleh dokter kesehatan jiwa atau psikiater. Jadi kita harus minta bantuan profesional supaya lebih memudahkan mendampingi atau mengerawatnya. Okay? Supaya dia juga nggak kesulitan, dia susah loh. Kenapa? Dia lihat kita orang lain nggak lihat ada, dan halusinasi ini kadang mencela dia gitu. Makanya ini sekarang sudah bisa dibantu dengan obat-obatan dari dokter psikiatri atau dokter kesehatan jiwa. Okay? Kemudian ini gimana ya kalau traumanya berulang-ulang ya, dan ini dari luar ya. Ini juga kita bisa menterapi diri sendiri, yaitu tadi dengan cara ya setiap ingat lagi traumanya, ibu duduk, langsung duduk, nyender, tarik nafas ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, berulang-ulang ya, sebisanya 4 kali. Karena gangguan itu datang dari depan, belakang, kanan, kiri. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ibu bayangkan ibu didiri tameng, karena tubuh kita kan ada tamengnya memang. Ya, kemudian kita istighfar, astagfirullah ya Allah, saya ingat lagi trauma ini ya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi kalaupun ibu misalnya nangis, nggak apa-apa, kan air mata itu adalah teknik untuk merilis perasaan kita. Apalagi buat perempuan, nangis saja Bu. Tapi kalau ibu rasanya nggak sanggup, karena ini hampir setiap hari trauma muncul, ini perlu bantuan tenaga profesional. Apakah psikolog, apakah psikiater, ataukah ahli-ahli hipnoterapis. Ya, ini perlu bantuan kalau traumanya ibu tidak bisa menterapi diri sendiri. Ya. Sayangnya sekarang profesional tidak bisa seleluasa ya menterapi kayak sebelum pandemi itu juga. Termasuk saya. Saya ini sebetulnya sedih banget nggak bisa tolong pasien secara lewat Zoom, lewat WA, karena kami nggak boleh keluar gitu deh, apalagi rumah kami ini daerahnya zona merah, ya tempat praktek kami juga zona merah. Ini yang lagi sulitnya saat ini. Maka sebisanya self hipnoterapi, self healing. Ya, caranya itu tadi, lagi berdiri ingat traumanya suruh duduk kata Nabi begitu. Tarik nafas, istighfar, masih juga suruh rebahan. Nah pada saat rebahan itu kita rilis, ya Allah angkat sedihku, ya Allah ingat lagi trauma ini, angkat marahku, ya Allah, angkat semuanya. Nah seperti itu ya. Yang ketiga memang ini berat. Mengatasi guncangan, tadi contohnya tiba-tiba anak murtad, ini berat banget. Berat banget. Sebetulnya yang pertama adalah satu, memang tenang dulu, ya, baca ta'awuz lagi, baca istighfar, terus tenang, terus mulailah coba menganalisa. Kenapa dia murtad? Kok bisa dia murtad? Di mana ini? Ya, kronologisnya gimana? Nah, ini perlu kita ya cari tahu, tentunya kita harus diskusi sama anak. Nah, supaya diskusi kita mendatangkan hasil, tidak gaspol dan marah, itu tadi Ali Imran 159 masuk di situ. Ya Allah, mohon lemah lembut ya Allah, mohon lemah lembut ya Allah. Karena anak murtad, ibu keras, bapak keras, makin jauh dia. Karena bisa jadi anak murtad ini itu kena mafia yang memang memurtadkan itu. Ya. Jadi kalau tambah kita keras makin jauh, maka minta pakai Ali Imran 159, ya Allah, mohon lemah lembut ya Allah, astagfirullah ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya. Dan itu tadi, setelah kita lemah lembut, kita ingat kalau kita kasar biar jauh, maka Allah bilang di situ, maka maafkanlah mereka. Maka ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah, sebut namanya. Karena dia mau pindah agama, ya Allah, saya maafkan ya Allah. Kemudian di ayat itu, mohonkan ampun baginya. Ya Allah, ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah. Saya sebagai ibunya perantaunya, ya Allah, ampuni dia. Kita mohon gitu, ya, mohon begitu. Baru sambungannya adalah dan bermusyawarahlah dalam satu urusan. Tanya, kenapa nak? Kenapa mau pindah Islam? Tenang aja, tenang. Kenapa? Dia cerita lah, dan ingat pada saat bermusyawarah tetaplah lembut. Kadang kita mau naik pitam, ya marah kita, astagfirullahaladzim, ya. Dan tentu sampai, nah ya, ibu sedih, ibu kecewa, bahkan ibu marah kalau kamu pindah Islam, nak. Itu sangat bahaya. Itu juga kita sampaikan. Tapi senantiasa melakukan 3 langkah tadi. Mohon lemah lembut, maafkan dulu anak ini, mohonkan ampun, baru musyawarah. Ya. Sampaikan, nak, ya Allah, ibu mohon nak, tetaplah pada Islam nak. Ya. Karena di dalam firman Allah ya, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam nak. Kalau kamu memang seperti gini, ya berarti kamu perlu banyak belajar lagi. Nah, kita akan sampaikan perlu banyak belajar lagi. Nah. Dan pada saat musyawarah itu kita harus tegas juga, apalagi soal agama harus tegas, Bu. Ya, nggak boleh. Ya sudah, kamu pikir-pikir dulu. Nanti kalau kamu rasa nggak enak di agama itu, kamu kembali lagi, itu nggak boleh, nggak bisa kalau soal ini. Itu habis ibu harus bilang, saya ibu sedih, nak ibu. Ya, dan sesungguhnya kita tegas, sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam, nak. Tolong nak, ya kembalilah ke Islam.
Nah, setelah itu kita tawakal Allah, la haula wala quwata illa billah. Setelah anak itu pergi, langsung doa kita, Bu. Ingat, sinyal kita sama dengan anak itu. Dan anak itu sama dengan, ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah ini untuk anakku, Fulan bin Fulan, ya Allah. Jauhkan dari mara bahaya, ya Allah, kembalikan dia ke Islam. Ibu bayangin, anak itu masuk di dalam, ada tulisan Islam, masuk lagi dalam Islam. Itu terus-terusan. Ya. Sekali lagi, Ali Imran 159, insya Allah ini sebagai ya pedoman parenting kita terhadap anak-anak, apalagi pada saat anak-anak harus kita ajak musyawarah. Apapun persoalannya, terlebih-lebih soal yang paling bahaya ini. Ya. Setelah itu ibu istighfar, banyak-banyak bertobat. Ya. Bisa jadi bukan salah ibu, tetapi ya kita ada andil di sini. Kok bisa ada andil? Ya siapa tahu dia mau Islamnya pada saat kita mengizinkan dia sekolah di luar negeri yang tidak terkontrol, lah itu andil kita gitu. Walaupun kita berharap waktu dia sekolah ke luar negeri itu dalam untuk kebaikan, tetapi itu ada andil, makanya kita bertobat ya. Setelah itu kenceng doa. Oke, ya kira-kira begitu. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah ya dan dijauhkan dari mara bahaya.